Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, Direktur, para direksi, karyawan, staf, keluarga, dan keluarga besar Rumah Sakit Zainul Abidin yang kita muliakan dan hormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang dirinya, Alladzi atqana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Yang saat menciptakan segala sesuatu dilakukan secara itqan, dengan detail, dengan simfoni yang luar biasa. Maka tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bertentangan dan bertolak belakang. Dia membentuk sebuah simbiosis, membentuk sebuah keindahan, harmoni dan simfoni. Kapan kerusakan di alam ini terjadi? Kerusakan rata-rata disebabkan karena keserakahan yang ada di dalam diri manusia. Harimau memang binatang buas. Di darat ada harimau, ada singa, beruang. Di laut mungkin ada paus dan seterusnya. Tetapi sebuas-buasnya binatang tersebut masih kalah dibandingkan buasnya manusia. Jadi kalau kita data kembali dan kita inventarisir, kita sungguh sangat terkejut, lebih banyak harimau yang mati oleh manusia daripada manusia yang mati oleh harimau. Lebih banyak hiu yang mati disebabkan oleh manusia daripada manusia yang mati diterkam oleh hiu. Maka manusia ini binatang buas. Kenapa? Bukan karena fisiknya, tapi ada dua hal istimewa yang disalahgunakan. Yang pertama, kekuatan akal, dan yang kedua, keserakahan nafsu. Akal saja tanpa nafsu, itu tidak akan mendatangkan keserakahan. Nafsu saja tanpa akal juga tidak akan menimbulkan kerusakan. Harimau itu bernafsu, tapi karena tidak didukung dengan akal sekomplit manusia, maka kerusakannya itu terbatas dan menimbulkan keindahan. Dengan adanya harimau, maka dia menjadi pemburu alami untuk mengontrol hama babi. Ketika babi terbatasi perkembangannya, maka sawah dan ladang manusia tersebut menjadi selamat dari gangguannya. Di ketika sekarang kita bertanya, kenapa pemerintah pada saat terjadi penyerangan harimau di perkampungan warga, harimau itu dilindungi dan tidak boleh dibunuh. Kita lupa bahwa populasi harimau tersebut sudah semakin langka. Ada spesies tertentu yang harus dijaga dari kepunahan. Bila dia punah, maka akan merusak keseimbangan mata rantai makanan. Akan berkurang populasi harimau, habis, maka babi tidak lagi ada yang mengawal pertumbuhannya. Dan itu merugikan manusia untuk jangka panjang. Maka kita melihat kenapa di lingkungan BKSDA tersebut mereka sangat memproteksi binatang-binatang yang masuk kategori langka ini, yang terancam kepunahan. Nampaklah bahwa kerusakan bukan karena alam, kerusakan karena ulah manusia. Kita melihat kerusakan yang ditimbulkan karena penebangan liar, karena kebakaran hutan. Kalau kita menonton National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet, selama kita tidak hobi nonton sinetron, kita dapati berita bahwa di Afrika itu gurunnya, hutannya setiap tahun terjadi kebakaran.
terjadi kebakaran hutan. Tapi kebakaran ini terjadi siklus alami. Panas matahari yang berlebih dengan daun-daun yang kering kerontang menimbulkan percikan api terbakar. Tapi kebakaran alam ini, secara alami ini, kebakaran hutan akan menimbulkan adanya tumbuh-tumbuhan baru, keanekaragaman hayati. Tapi ketika di negeri kita hutan dibakar oleh manusia, yang tumbuh bukan keanekaragaman hayati, tapi keseragaman hayati. Maka berbagai jenis pohon, ribuan jenis spesies pohon di dalam hutan dibakar oleh manusia, berganti dengan satu spesies saja yang namanya pohon kelapa sawit. Ini anomali. Maka dunia, alam tidak rusak karena alam. Alam dirusak oleh manusia. Maka maha suci Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena intervensi, campur tangan manusia. Lalu apa yang kita alami sekarang? وَلْيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, untuk Allah timpakan ke atas mereka sebahagian dari ulah mereka tersebut. Allah tidak mengembalikan 100% kejahatan kita. Bahkan Allah tidak mengembalikan sampai 50% kejahatan kita. Hanya sebahagian kecil saja. Itulah yang sekarang kita derita sebagai bencana alam. Ketidakseimbangan ekosistem. Itu hanya sebahagian. Andai kata Allah kembalikan semuanya, maka sungguh dunia ini sudah kiamat. Tapi Allah tahan bencana-bencana tersebut, hanya ditimpakan sebahagian saja. Namun ternyata keserakahan kita tidak selesai. Padahal yang dibutuhkan oleh setiap orang setiap harinya hanya 3 perkara saja. Yang pertama lingkungan yang aman, yang kedua badan yang sehat, dan yang ketiga keterpenuhan nutrisi. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis, Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Dalam satu riwayat ditambah dengan bihadza firiha. Barang siapa terbangun pagi di antara kalian dalam keadaan aman diri, keluarga dan lingkungannya, dalam keadaan sehat, dijauhkan penyakit dari badannya, dan tersedia indahu qutu yaumihi, ada makanan pokok untuk sepanjang harinya. Nabi menyebutkan dengan bahasa qut, bukan ta'am. Ta'am bisa jadi snack, tapi kalau qut itu adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Hanya 3 ini saja terpenuhi, dan itu pun hanya qutu yaumihi, makanan sehari itu saja. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Apa yang terjadi? Faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah semua kekayaan dunia menjadi miliknya. Kita melihat di masa lalu, raja-raja yang hebat itu tidak berbangga dengan mobil-mobil yang keren. Enggak ada di masa itu. Kita melihat di masa lalu, bahwa bangsawan-bangsawan yang gagah itu berbangga dengan kesehatan fisiknya. Mereka tidak berbangga dengan jenis obat-obatan yang mahal yang mereka konsumsi yang diimpor dari luar negeri. Kita melihat bahwa bangsawan di masa lalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk diri dan keluarganya. Dia ciptakan pengawal. Tetapi alangkah indahnya ajaran Islam ketika keamanan tersebut muncul dari faktor eksternal. Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah, presiden yang berkuasa di timur dan barat. Romawi dan Persia di bawah penaklukan beliau. Romawi ditaklukkan oleh Amru ibnul As dan Persia ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkuasa, menguasai 2 negara adik kuasa di kala itu. Tapi beliau yang penguasa sangat hebat ini bisa tidur tenang di bawah pohon tanpa ada pengawalan pas pampres sama sekali. Kenapa? Karena beliau ciptakan lingkungan yang aman, bukan untuk mengamankan diri beliau sendiri. Ini persoalan kita, hilangnya rasa aman. Maka sekarang, ketika sudah hilang rasa aman, akan menimbulkan gejala yang kedua, hilangnya kesehatan. Maka orang yang paling tidak merasa aman adalah orang yang paling terancam kesehatannya. Tidurnya tidak nyenyak, istirahatnya tidak enak, makannya pun tidak terasa lezat lagi. Ketika kita datang masuk ke masjid, karena sendal yang kita beli sedikit mahal, khusyuknya beribadah berkurang.
Kita berpikir saat keluar nanti apakah masih ada di lokasi. Ketika kita parkir kendaraan, kita berpikiran apakah nanti saat kita berjalan akan ada yang menggores kendaraan. Tidak adanya rasa aman mendatangkan penyakit. Adanya penyakit menyebabkan nutrisi tidak terserap dengan baik. Maka sebanyak apapun makanan ketika sedang sakit menjadi tidak berarti. Dan itu pula anomali kehidupan yang kita saksikan khususnya di lingkungan rumah sakit. Saat kita sedang sehat tidak ada yang ajak makan enak. Tapi begitu kita terbaring di rumah sakit dengan selang infus yang tersambung ke badan, tiba-tiba semua makanan enak datang ke tempat kita. Saat tidak ada rasa yang enak yang dicicipi oleh lidah kita. Ini anomali. Maka kita mulai dari hal yang mendasar. Apa yang paling mendasar? Ciptakan lingkungan yang aman. Bagaimana supaya aman? Deklarasikan rasa aman kepada siapapun yang engkau temui. Bagaimana caranya? Ucapkan salam. Maka kata Nabi, Iqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam, baik orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Dan salah satu indikasi akhir zaman mendekati kiamat adalah orang tidak akan mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang ia kenal saja. Bahkan kita datang ke sebuah tempat duduk bangku panjang, ada beberapa orang yang duduk berdampingan. Kita datang hanya berjabat tangan dengan orang yang kita kenal saja. Apa salahnya menyodorkan tangan tersebut kepada orang yang di kanan dan kirinya? Itu tanda akhir zaman. Maka jangan kita menjadi pendukung akhir zaman tersebut. Bertegur sapalah, ucap salamlah, baik engkau kenal ataupun tidak engkau kenal. Maka supaya terpenuhi nutrisi, tut'imut ta'ama, engkau berikan makan. Kepada siapa? Baik orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Namun kecenderungan kita di Aceh justru mengundang kenduri orang-orang yang kenyang yang tidak sanggup makan. Sebulan lagi kita akan masuk pelaksanaan kenduri maulid dalam durasi yang terpanjang di dunia. 3 bulan, terhitung 12 Rabiul Awal sampai dengan 10 Jumadil Akhir secara tradisi. Walaupun terus berlanjut sampai dengan bulan Rajab, bahkan sampai bulan Sya'ban tetap ada kenduri maulid. Sayangnya, yang diundang kenduri ini orang kenyang yang tidak sanggup makan. Dalam berbagai mimbar dan kesempatan saya tantang, kenapa tidak ada yang kenduri maulidnya itu dilaksanakan di rumah sakit seperti ini? Banyak warga-warga kita, kerabat kita yang datang dari penghujung negeri, yang mereka tidak punya kerabat di sini, yang kadang-kadang untuk makan sehari-hari mendampingi kerabatnya yang sakit terpaksa bekerja cuci piring di warung-warung terdekat. Kenapa tidak ada yang berpikir, biarlah kenduri maulid saya tahun ini saya laksanakan di rumah sakit Zainul Abidin. Sepaket nasi bungkus saya bagi setiap hari. Bayangkan kenduri maulid di rumah, biayanya tidak kurang dari 5 sampai 10 juta rupiah, tergantung banyak dan sedikitnya tamu yang diundang. Sudah pasti tidak mungkin kurang daripada 5 juta rupiah. Dan andai kata dana 5 juta tersebut kita beli nasi bungkus, maka sungguh kita mampu untuk memfasilitasi makan minum sekitar 5 hari di tempat ini. 1 juta nasi bungkus kita pesan, antarkan ke rumah sakit Raudatul Jannah. Maka bayangkan sukacita orang yang menikmati hidangan kenduri kita. Oh tapi nanti orang nggak tahu saya buat kenduri maulid. Tinggal dipasang spanduk saja. Makan siang hari ini difasilitasi oleh Bapak Pulan. Dan kalau itu kita laksanakan sampai 5 tahun ke depan, maka tahun 2029 tinggal kita pasang foto kita saja. Jangan lupa pilih saya. Nah, maka insya Allah kampanyenya juga bisa berjalan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita lupa tentang kesederhanaan hidup ini dan kita sibuk dengan kemewahan, yang kemewahan tersebut hanya sesuatu yang lip service saja, hanya terlihat indah di awal. Maka seenak apapun sepeda motor yang baru dibeli, kenikmatannya hanya sebulan. Seenak apapun mobil yang baru dibeli, baru keluar dari dealer, kenikmatannya hanya sebulan. Dalam durasi sebulan itu kita ingin setiap orang melihat kita turun dari mobil. Datang ke warung kopi, kita gagal berhenti apabila tidak diizinkan parkir di depannya. Dan ketika parkir dan turun pun kalau tidak ada yang melihat, kita bunyikan alarm supaya orang heboh. Oh, kamu tahu baru ulam. Kepuasan itu hanya sebulan saja. Setelah itu bahkan mobil baru pun menjadi mobil tua. Ini tabiat kehidupan. Maka yang paling melegakan dan membahagiakan adalah setiap kali kita datang ke sebuah tempat, kehadiran kita disambut karena memberikan manfaat. Oh sudah datang Bapak itu, biasa beliau yang bayar kopi kami. Oh sudah datang Bapak itu, beliau yang biasa bayarkan makan siang kami.
Oh, sudah datang Bapak itu yang biasanya memberikan ilmu dan berdiskusi dengan kami. Oh, sudah datang Bapak itu yang biasanya memberikan saran-saran kesehatan untuk kami. Kehadiran yang bermanfaat inilah yang selalu dinanti, bukan kehadiran kita yang heboh dan mewah tersebut. Lama-lama orang juga akan muak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sederhanakan kehidupan pada prinsip dasar bagaimana menciptakan keamanan untuk diri, keluarga, dan lingkungan. Bagaimana kita hidup dijauhkan dari penyakit dan usahakan yang kita cari setiap hari adalah kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh badan, dan besok Allah menjamin rezeki yang sama untuk setiap hambanya. Maka mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan diri sendiri dan keluarga kita, dan kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah itu akan menjadi sedekah jariyah, akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah akan mewariskan generasi-generasi yang soleh yang akan mendoakan kita setelah meninggal nanti. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk kita saling berbagi di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan manfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.